Hai kakak kelasku, balik lagi ke channel aku Metal Read. Hari ini aku mau kasih kamu tiket to anywhere. Jadi pakai tiket ini kita bisa kemana aja. Masih inget kan istilah a reader lives a thousand life? Seorang pembaca hidup di ribuan kehidupan. Banyak orang tanya, kenapa sih kamu suka baca buku? Jawabannya adalah, aku bisa kemana aja dan bisa memilih dunia mana yang akan aku jelajahi. Seru banget deh. Hari ini aku excited banget buat ajak kalian flashback ke salah satu kisah cinta paling legendaris sepanjang masa. Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Jujur aja, siapa sih yang gak kenal Romeo dan Juliet? Pasti di benak kalian langsung terbayang dua sejoli yang cintanya tragis banget, ya kan? Tapi aku janji, setelah review ini, kalian bakal lihat kalau Romeo and Juliet itu lebih dari sekadar kisah cinta yang berakhir sedih. Ini adalah drama yang penuh intrik, emosi yang meledak-ledak, dan pelajaran hidup yang keren banget. William Shakespeare, dia ini kayak rockstar sastra dunia loh. Hidupnya di abad ke-16 di Inggris. Uniknya, meskipun udah ratusan tahun berlalu, tulisan Shakespeare itu masih relate dan dibaca jutaan orang. Romeo and Juliet sendiri ditulis sekitar tahun 1590. Meskipun idenya diambil dari cerita lama, Shakespeare berhasil bikin drama ini jadi super orisinal dengan gaya bahasa yang puitis dan karakter-karakter yang hidup banget. Bayangin deh, ada dua keluarga bangsawan di kota Verona, namanya Montague dan Capulet. Mereka ini udah musuhan dari zaman nenek moyang, kayak rival abadi gitu. Setiap ketemu pasti berantem dan bikin kekacauan. Sampai suatu malam, dia iseng nyusup ke pesta topeng keluarga Capulet. Disitulah dia ketemu Juliet Capulet. Boom! Cinta pada pandangan pertama. Mereka langsung connect dan jatuh cinta mati-matian. Padahal belum tahu siapa sebenarnya satu sama lain. Saat sadar kalau mereka berasal dari keluarga musuh bebuyutan, bukannya mundur, cinta mereka justru makin membara. Mereka nekat banget buat ngelawan semua aturan dan tradisi. Diam-diam, dengan bantuan biarawan Friar, mereka pun menikah secara rahasia. Tapi kebahagiaan mereka cuma sesaat. Drama mulai memuncak waktu Tybalt, sepupu Juliet yang super emosional, ngebunuh Mercutio, sahabat dekat Romeo. Romeo yang kalap dan sedih, balas dendam dengan ngebunuh Tybalt. Akhirnya, Romeo diusir dari Verona. Ini painful banget buat Romeo dan Juliet karena mereka harus berpisah. Penderitaan Juliet makin jadi karena orang tuanya yang nggak tahu kalau Juliet sudah menikah, maksa dia buat nikah sama Count Paris, bangsawan keren pilihan mereka. Dalam keputusasaan, Juliet minta tolong ke Friar Lawrence lagi. Sang biarawan punya rencana gila. Juliet harus minum ramuan yang bakal bikin dia kayak mati suri selama 42 jam, biar bisa kabur dari pernikahan dengan Paris dan ketemuan sama Romeo. Sayangnya, rencana ini fail total karena surat penjelasan dari Friar Lawrence nggak sampai ke tangan Romeo. Romeo malah dapat kabar palsu kalau Juliet udah beneran meninggal. Hancur lebur, Romeo langsung balik ke Verona, ke makam keluarga Capulet. Di sana dia ketemu Paris berantem. Romeo akhirnya masuk ke makam, melihat Juliet yang tampak tak bernyawa. Dan dengan perasaan hancur, dia minum racun dan meninggal di samping cintanya. Beberapa saat kemudian, Juliet bangun dari tidur panjangnya dan menemukan Romeo sudah jadi mayat. Dengan hati yang remuk redam, dia ambil belati Romeo dan bunuh diri. Tragis banget kan? Kematian Romeo dan Juliet ini akhirnya jadi pelajaran pahit buat kedua keluarga. Akhirnya, perseteruan panjang mereka pun berakhir.
dan mereka berjanji akan membangun patung emas untuk mengenang anak-anak mereka. Aku mau kasih kamu 2 insight. Satu, paling nyentil dari buku ini adalah gimana kebencian yang diwariskan secara turun-temurun gak jelas alasannya apa. Mereka cuma benci karena nenek moyang mereka juga benci. Ini namanya prasangka buta. Poin kedua yang nggak kalah penting adalah bagaimana tragedi ini terjadi karena komunikasi yang gagal dan keputusan yang impulsif. Jadi, Romeo and Juliet mengajarkan kita bahwa seringkali kehancuran itu bukan karena takdir semata, tapi karena kebencian buta manusia, kurangnya kesabaran, dan malasnya mencari informasi yang akurat. Sekian dulu ya cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita Tiket Kehidupan lainnya. Jangan lupa like dan komen ya. Bye.